2. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat, menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan. A. Sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Kelebihan sistem ini dibanding dengan sistem presidensial adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada masa kurun waktu 1945 hingga 1959. Sistem parlementer biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sementara penunjukan kepala negara hanya sebatas seremonial dengan sedikit kekuasaan. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. A. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. B. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan Kepala Negara adalah Presiden, Raja, Sultan, Kaisar. C. Kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat. B. Sistem semi-parlementer. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan UUD RIS. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi, dengan sistem pemerintahan semi-parlementer, sebab A. Menteri diangkat oleh Presiden. B. Perdana Menteri diintervensi Presiden. C. Kabinet dibentuk oleh Presiden. D. Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. E. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. C. Sistem presidensial. Sistem presidensial, atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rothhague, pemerintahan presidensial terdiri atas 3 unsur, yaitu sebagai berikut. A. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. B. Presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. C. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif, seperti rendahnya dukungan politik. Namun, masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, maka posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila presiden diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, maka wakil presiden akan menggantikan posisinya.
Ciri-ciri pemerintahan presidensial, diantaranya sebagai berikut. A. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. B. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. C. Presiden memiliki hak prerogatif, hak istimewa, untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. D. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas tersurat dalam pasal 4 ayat 1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1, 2, 3, sampai 4 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi A. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. B. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. C. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. D. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Dari pasal-pasal tersebut, sangat jelas bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip-prinsip pemerintahannya sebagai berikut. A. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. B. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi. C. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. D. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. F. Menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. G. Kekuasaan tidak tak terbatas.